Karena yang dibaptis pun juga ada yang murtad. Tidak ada suatu kebanggaan apapun. Berapa orang yang saya berkati selama 38 tahun ini, saya juga tidak tahu pasangannya. Apakah masih setia semua? Ada yang sudah cerai. Karena 3 bulan setelah diberkati, ya ada. Ada yang belum diberkati, ya sudah ada buah cinta juga ada. Apakah itu menjadi suatu kebanggaan? Tidak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Selamat pagi saudara-saudari. Hari ini dalam gereja dimungkinkan untuk memberikan peringatan juga, yaitu dalam pesta Santa Maria Maddalena de Pazzi. Sejak kecil Maria Maddalena ini di dalam pendidikan keluarganya sangat baik, dan dia masuk biara di Firenze, kota kelahirannya, Italia bagian utara. Lahir tahun 1566, masuk sebagai suster di Karmelites, pendoa. Dan memang dalam masa hidupnya dia juga banyak mendapatkan karunia doa khususnya. Bahkan dalam pengalaman rohani seringkali juga mengalami namanya ekstase. Hidupnya penuh dengan pengorbanan. Karena itu memilih nama yang dia sukai, yaitu menderita bersama dengan Kristus de Pazzi. Mari kita bersyukur bersama gereja yang juga mempersembahkan diri bagi kita untuk kemuliaan Allah bersama penebusan karya Allah sendiri di tengah manusia. Marilah kita berdoa. Ya Allah pencinta kemurnian, pada hari ini kami menghormati Santa Maria Maddalena de Pazzi dengan perayaan syukur dan meriah. Hatinya dikobarkan oleh cinta kasih-Mu dan dilimpahi karunia surgawi. Perkenankanlah kiranya kami mengikuti teladan kemurnian dan cinta kasih-Nya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan Kitab Putra Sirak. Memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban, dan memperhatikan segala perintah Tuhan itu sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban sajian, dan memberi derma sama dengan menyampaikan kurban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan dan menolak kelaliman, itu sama dengan kurban penghapus dosa. Janganlah tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah Tuhan. Persembahan orang jujur melemaki mezbah, dan harumnya sampai ke hadapan Yang Maha Tinggi. Tuhan berkenan akan kurban orang yang jujur dan tak akan melupakannya. Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan, dan buah bungaran di tanganmu janganlah kau sedikitkan. Bawalah pemberianmu dengan muka riang, dan dengan suka hati sertakanlah bagian 1/10 menjadi barang yang kudus. Berikanlah kepada Yang Maha Tinggi sesuai dengan apa yang diberikannya kepadamu.
itu pun harus dengan murah hati dan seturut penghasilanmu. Sebab Tuhan pasti membalas, dan akan membalas engkau 7 kali lipat. Jangan coba mencuap Tuhan, sebab tidak akan Ia terima. Jangan menaruh harapan pada kurban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelian. Maka langit memberitakan keadilannya. Allah sendirilah hakim. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarkanlah hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu, bukan karena kurban sembelian engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku, dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Kristus menurut Markus. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kasih, kita sudah meninggalkan
rumah kita, komunitas, pagi-pagi ke gereja. Untuk apa? Untuk bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan selagi masih mampu. Kesempatan untuk bersyukur bersama, walaupun di rumah bisa doa sendiri. Tetapi dalam kebersamaan ada sabda yang Tuhan berikan, menguatkan, meneguhkan kita. Bukan hanya untuk para suster, biarawan, biarawati, imam, meninggalkan keluarganya, bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah meninggalkan keterikatan-keterikatan. Keterikatan itu ditampakkan dalam relasi saudara-saudari, ibu dan bapak, anak. Kalian tinggalkan sejenak untuk Tuhan. Apa yang dimaksudkan juga dalam bacaan pertama juga adalah persembahan-persembahan. Tadi diungkapkan cukup banyak. Ya. Bagaimana Putra Sirah menjelaskan, ya, memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak korban. Dan memperhatikan segala perintah Tuhan itu sama dengan mempersembahkan korban keselamatan. Niat hari ini, kita mau bekerja hari ini, kita persembahkan. Putra Sirah juga mengajarkan, janganlah memberi dengan harapan nanti dibalas. Janganlah kita mengundang orang lain dengan harapan nanti juga saya diundang. Itu namanya pamrih. Keterikatan macam inilah yang menjadi model bagaimana kita mempersembahkan diri, berbuat baik itu tidak usah dihitung-hitung. Saya punya pengalaman sebagai imam, setiap tahun Romo Paroki itu membuat laporan statistik. Untuk kepentingan siapa? Bukan untuk kepentingan Romo, tapi untuk KWI, untuk uskup. Bahkan nanti pada November, setiap bulan November itu laporan itu sudah sampai di Vatikan. Sehingga nanti jumlah umat di Sempusari ini dilaporkan enggak oleh Romo Agi pada awal Januari kemarin. Berapa baptisannya? Berapa yang menerima perkawinan? Itu semua dilaporkan. Tapi sekali waktu, ya, saya mencoba ingin tahu berapa yang saya baptis dalam 1 tahun. Tahu. Tapi sebulan kemudian dipindah. Seorang imam tidak boleh tergoda untuk melihat, menghitung jasa. Berapa yang dibaptis? Sampai sekarang saya juga tidak akan pernah mengingat. Itu bukan urusan saya. Tahu Tuhan yang menyelamatkan. Karena yang dibaptis pun juga ada yang murtad kok. Tidak ada suatu kebanggaan apapun. Berapa orang yang saya berkati selama 38 tahun ini, saya juga tidak tahu pasangannya. Apakah masih setia semua? Ada yang sudah cerai. Karena 3 bulan setelah diberkati, ya ada. Ada yang belum diberkati, ya sudah ada buah cinta juga ada. Apakah itu menjadi suatu kebanggaan? Tidak. Saudara-saudara kasih, mari kita bersyukur seperti Yesus tadi mengingatkan kepada Petrus dengan pertanyaan, kami telah meninggalkan semuanya, lalu kami akan dapat apa?
100 kali lipat. Saya tinggalkan Batu, di sini ya juga masih ketemu saudara-saudari. Inilah anakku, inilah saudara-saudariku, inilah bapak ibuku. Itulah persaudaraan Kristiani. Semoga hidup kita menjadi suatu kegembiraan karena kita diberikan kesempatan pagi hari ini mempersembahkan syukur atas misteri panggilan, misteri cinta Tuhan yang telah kita terima. Tuhan memberkati. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku tetap hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah disegarkan oleh anugerah-Mu. Kami mohon, semoga kami mengikuti teladan Santa Maria Maddalena de Pazzi, membawa Kristus dalam kematian meninggalkan dosa yang ada dalam tubuh kami dan berusaha berpegang hanya pada Dikoh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Berkatalah senantiasa menyertai keluarga, komunitas, pekerjaan, dan hidup kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan demikian perengkarsi pagi ini sudah selesai. Mari kita pulang, kita diutus. Amin.